Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat GKU BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKU BSD. Kiranya ibadah hari ini membawa kita untuk serupa dengan karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKU BSD dengan nomor rekening di bawah ini atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Kita juga mendoakan jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama Bapak Yaneman Risakota, yang kedua Bapak Hendri Forman Bule Galangi, yang ketiga Ibu Tiurlan Huta Barat, dan yang keempat Saudara Ebet Tohu. Jika ada jemaat yang sakit, mohon untuk disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat kita doakan bersama-sama. Untuk doa bersama jemaat akan diadakan hari Selasa 26 Mei 2020 pada pukul 19.30 yang akan dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat mengikuti secara live bersama-sama dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp media Jemaat GKU BSD. Mengenai aksi Peduli GKU BSD, Komisi Diakonia Jemaat GKU BSD telah menyalurkan berkat kepada 9 kepala keluarga yang terdiri dari jemaat dan simpatisan serta yang membutuhkan pada hari Rabu 20 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan dana, beras, dan mie instan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Untuk pokok doa, laporan keuangan, serta info lainnya dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Untuk itu, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Keesan 5, bait yang pertama dan yang kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh Roh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin.
Saudara sekalian, Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 123.
Mari kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami boleh menjawab panggilan-Mu untuk bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu di tempat kediaman kami masing-masing. Kami berdoa ya Allah, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami melalui renungan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah iman kami dibangun dan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dan kami terus menyerahkan diri untuk diubahkan, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, agar Engkau dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, karena kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Satu Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sukacita menyambut kedatangannya. Pasti semua orang menginginkan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dan berdoa supaya dia menderita di dalam kehidupannya. Sehingga ada moto yang mengatakan bahwa orang-orang yang selalu memfokuskan dirinya kepada kebahagiaan punya moto bahwa muda mereka berfoya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita ini sangatlah berbahagia. Tetapi di dalam kenyataannya banyak sekali kita menemukan penderitaan. Penderitaan yang dialami baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan maupun juga penderitaan yang dialami oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Ada banyak orang percaya yang saat ini setelah dipanggil Tuhan, misalnya oleh karena mereka menderita atau terinfeksi penyakit daripada virus corona. Bukan saja orang tua, tapi juga orang muda. Bukan hanya jemaat Kristen, tetapi juga ada begitu banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan.
keluarganya menderita karena wabah yang ada pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca pembacaan kita pada pagi hari ini, di sini Petrus juga menyatakan atau mengungkapkan kepada kita tentang penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan pada saat itu. Ada dua jenis penderitaan yang diungkapkan oleh Petrus di dalam ayat-ayat ini dan juga di ayat-ayat sesudahnya. Penderitaan yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-15 berbicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini adalah orang-orang yang menderita karena melakukan kejahatan di dalam dirinya. Dan Petrus mengatakan kalau ada orang yang seperti itu, dia tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Sebagai orang percaya dia harusnya tidak menderita karena itu. Tapi kalau orang percaya menderita, seharusnya dia menderita karena imannya kepada Yesus Kristus. Menderita karena dia berbuat baik atau dia melakukan kebenaran. Seperti yang ada di dalam ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Jadi penderitaan itu bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang kemudian membuat gereja menjadi kaget atau terheran-heran. Tetapi sesungguhnya memang penderitaan itu akan dialami oleh setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun jenis penderitaan yang dihadapi, yang paling penting dalam hal ini yang diingatkan oleh firman Tuhan adalah bahwa sebagai orang percaya kita mesti memiliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan, dan kita juga harus bisa menyikapi penderitaan itu dengan benar. Karena cara pandang dan sikap yang benar inilah yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat yang pertama, Rasul Petrus mengatakan, khususnya di dalam ayat yang ke-19, dikatakan bahwa karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa orang yang menderita karena kehendak Allah. Berarti penderitaan karena berbuat baik, penderitaan karena iman. Itu adalah penderitaan yang dikehendaki Allah bagi orang percaya. Karena penderitaan ini adalah kehendak Allah, sesuatu yang diizinkan Allah terjadi bagi orang percaya, berarti kita harus memandang bahwa penderitaan itu mempunyai tujuan yang baik bagi orang percaya. Tujuannya adalah bahwa melalui penderitaan yang Tuhan izinkan, maka iman kita kepada Allah itu semakin dimurnikan, semakin jelas, semakin nyata. Apakah kita memang benar-benar percaya kepada Allah karena kita memang mengasihinya, karena kita memang adalah murid Tuhan yang sejati, punya iman yang murni, ataukah kita ini menyembah Allah dan percaya kepada Allah karena ada sesuatunya? Itu yang terjadi pada Ayub. Ayub menderita, dan penderitaan itu adalah sesuatu yang baik buat dia. Penderitaan itu adalah merupakan kehendak Allah untuk dijalani oleh kehidupan Ayub. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan seberapa murni iman yang dimiliki oleh Ayub dalam hidupnya. Karena iblis menyaksikan iman daripada Ayub. Iblis mengatakan, ya terang aja Ayub menyembah engkau, terang aja dia percaya padamu. Tentu saja dia hidup saleh, jujur dan tidak bercela. Karena dia diberkati, karena engkau membentengi keluarganya,
karena engkau memberkati sehingga kekayaannya semakin berlimpah. Coba kalau engkau tidak membentengi rumahnya, semuanya diangkat, kekayaannya hilang, dia miskin, dia sakit, dia berduka cita. Coba lihat, apakah dia tetap menyembah engkau? Dan Tuhan kemudian mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub mengalami kebangkrutan, kemiskinan, duka cita, sakit, penyakit. Bahkan dia juga tidak didukung oleh orang yang paling dekat dalam hidupnya, yaitu istrinya. Tetapi lewat penderitaan tersebut akhirnya terlihat bahwa sesungguhnya iman daripada Ayub kepada Allah bukan hanya sekedar terlihat berkilau, bukan hanya sekedar terlihat indah, tetapi sesungguhnya iman Ayub memang seperti emas yang murni. Sama seperti api dibutuhkan untuk memurnikan emas, demikian juga penderitaan dibutuhkan untuk memurnikan iman kita orang-orang percaya. Itulah cara pandang kita terhadap penderitaan. Supaya apa? Supaya dengan cara pandang yang benar kita bisa menyikapi penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita juga dengan sikap yang benar. Bagaimana cara kita memandang penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita pada saat ini? Apakah kita memandangnya secara positif? Apakah kita memandangnya bahwa inilah yang Tuhan izinkan, inilah yang merupakan kehendak Allah, yang Allah mau izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, sehingga saya mau bersedia untuk menjalaninya meskipun itu tidak mudah, meskipun itu berat? Ataukah kita memandang penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi itu sebagai suatu kegagalan, di mana Allah kita memandangnya gagal untuk memelihara, gagal untuk membela kita, gagal untuk melindungi dan menolong kita? Atau kita memandangnya penderitaan itu sebagai sesuatu yang negatif, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, yang membuat kita bersungut-sungut? Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan, dalam artian penderitaan bukan karena dosa yang kita lakukan, tetapi penderitaan yang terjadi karena kita berbuat baik, karena kita beriman kepada Allah, itu mempunyai tujuan yang baik bagi kita, yaitu untuk memurnikan iman kita. Dan saya berdoa, biarlah kalau saat ini kita berada di dalam proses penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, ketika kita melewatinya karena kita memiliki cara pandang yang benar, biarlah kita ketika melewati proses ini akan Tuhan mendapati bahwa iman kita kepada Allah itu sungguh murni adanya. Yang kedua, penderitaan kita adalah persekutuan kita dengan Kristus. Dalam ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menderita, sesungguhnya penderitaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ketika kita menderita akibat iman kita kepada Kristus, pada saat itulah kita sedang berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya pada saat itu kita sedang berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Kita turut merasakan penderitaan Kristus, dan Kristus sendiri turut merasakan penderitaan yang sedang kita alami. Itulah yang terjadi pada masa gereja dianiaya pada zamannya Paulus. Kita membaca dalam Kisah Rasul 9, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan melalui suara yang didengar dalam perjalanan di Damsik. Di situ Tuhan mengatakan kepada Saulus, waktu itu namanya masih Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan tidak katakan, "Mengapa engkau menganiaya gerejaku, gereja jemaat A, gereja jemaat B." Tapi Tuhan katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Itu membuktikan bahwa ketika kita menderita,
kita sedang berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Dan Kristus pun ada bersama kita menanggung penderitaan yang terjadi. Kristus turut menanggung penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita pun memiliki cara pandang yang demikian. Ketika kita mengalami penderitaan, karena kita menyatakan kebenaran. Ketika kita menderita, karena kita memberitakan tentang Kristus. Ketika kita menderita, karena kita melayani Tuhan. Ingat bahwa pada saat itu kita sebenarnya sedang mengalami persekutuan dengan Kristus. Bahwa pada saat itu sebenarnya kita sedang berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Dan pada saat itu juga Kristus turut menanggung penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan itu kadangkala tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh orang luar yang tidak percaya kepada gereja. Bisa saja di antara orang Kristen satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain, pelayan Tuhan di antara satu dengan yang lain. Di salah satu jemaat saya pernah mendapatkan sebuah surat. Surat itu berisi curahan hati dari orang Kristen yang tadinya berlatar belakang Muslim. Kemudian dia karena pernikahan dia menjadi orang Kristen. Dan dia sangat rajin untuk mengikuti persekutuan. Ini adalah ibu-ibu. Dan setiap kali persekutuan ketika diberi kesempatan, dia selalu bersaksi. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia dibicarakan. Orang-orang banyak sebagian tidak suka. Mereka membicarakan ibu A ini. Mereka katakan bahwa ibu A ini terlalu rohani. Ibu A ini sombong karena dia selalu bersaksi. Dan ketika dia mendengar perkataan-perkataan seperti itu, dia merasa tertekan, dia merasa menderita. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus berbicara. Dan salah satu cara yang dia buat adalah dia menulis surat kepada saya. Dan dia menulis surat itu dan saya membacanya. Ketika saya membacanya, saya sedih. Mengapa dia bisa diperlakukan seperti itu? Itu merupakan salah satu contoh bahwa mungkin penderitaan kita tidak seberat dengan penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, ada yang dibakar rumahnya, ada yang dirampok. Tetapi bisa saja penderitaan kita dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dia melakukan yang benar. Dia menyaksikan tentang bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia menyaksikan dengan motivasi yang murni, tidak mempunyai motivasi supaya dipuji atau apapun. Tetapi dia menderita karena orang-orang di sekitarnya yang membicarakannya, yang mengoloknya, dan mengucapkan hal-hal yang negatif. Ini salah satu contoh. Atau bisa juga di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita. Hanya karena iman, maka kita tidak mendapatkan tempat-tempat atau posisi-posisi, kenaikan, promosi jabatan. Karena iman kita. Hanya karena iman, karena keyakinan kita, mungkin saja ketika kita melamar ke suatu tempat, Kristen tidak bisa untuk bekerja di tempat ini. Kita harus dengan jerih payah untuk mencarinya sampai kita mendapatkannya. Atau hanya karena iman, seorang bisa kehilangan kekasihnya, orang yang sangat dikasihinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kita mengalami berbagai penderitaan seperti itu, penderitaan bukan karena dosa kita, tetapi penderitaan karena kita melakukan yang benar. Ingat bahwa pada saat itu kita sedang mengalami persekutuan dengan Kristus. Dan saat itu bukan kita sendiri yang menderita, bukan kita sendiri yang merasa kecewa atau terbeban, tapi pada saat itu Kristus pun turut merasakan penderitaan yang sedang kita alami. Dan kabar baiknya adalah kalau kita mau menanggung penderitaan karena iman karena Kristus, maka pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang kembali,
maka kita yang telah berpartisipasi di dalam penderitaan karena iman, kita pun akan menerima kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Oleh sebab itu mari kita tetap kuat, mari kita terima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kembali, maka disitulah kemuliaan dari Tuhan diberikan kepada kita. Karena Dia melihat bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak menolak setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi kita menerimanya. Karena Paulus sendiri berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita harus memandang bahwa penderitaan itu adalah berkat. Di dalam ayat 14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagia di sini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dan juga bahasa aslinya artinya diberkatilah. Diberkatilah kita pada saat kita dihina karena Kristus, pada saat kita diolok karena Kristus, pada saat kita diperlakukan karena iman kita kepada Kristus, karena pada saat itu roh kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang yang dihormati oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55, itu merupakan salah satu contoh tentang bagaimana penderitaan itu mendatangkan berkat dalam diri orang percaya, di mana Stefanus ketika dia mengalami perlawanan dan penganiayaan, pada saat itu dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan pada saat itu dia melihat langit terbuka dan kemuliaan Allah, yaitu Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita menderita, maka pada saat itu kita dipenuhi dengan roh Allah, roh kemuliaan Allah yang memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita tahu bagaimana kita menghadapi penderitaan itu, bagaimana kita harus berkata-kata. Dan kalaupun penderitaan itu membuat nyawa kita harus dikorbankan, maka roh kemuliaan Allah itu yang membuat kita kuat dan bertahan sampai kepada akhirnya. Itulah yang terjadi pada Stefanus, sehingga sebelum meninggal Stefanus mengatakan, ya Tuhan, terimalah nyawaku. Dia dipenuhi dengan roh kemuliaan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi sulit bisa saja diresponi dengan cara yang berbeda. Sebagian orang melarikan diri dan berkompromi serta mengorbankan integritasnya, dan yang lain tetap bertahan dan mengeluh. Sedangkan yang lain tetap menanggung penderitaan dan menjadi lebih baik lagi. Dan faktor yang menentukan adalah cara pandang tersebut. Firman Tuhan pada saat ini juga mengajar kita supaya kita juga boleh menyikapi penderitaan itu dengan sukacita. Sukacita karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian kiranya kita pun boleh menyikapi semua penderitaan yang terjadi karena iman pada saat ini dengan sukacita. Boleh tetap percaya bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita boleh tetap setia sampai kepada akhirnya dan nantikan bahwa pertolongan Tuhan diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Amin.
marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini, untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan dan dihibur. Ketika kami menderita karena iman, menderita karena melakukan hal-hal yang baik dan benar, tolong kami supaya kami tidak menjadi kecewa dan tawar hati, untuk tidak membuat kami semakin menjauh daripada Tuhan, tapi biarlah kami boleh semakin mencari wajah Tuhan dan dikuatkan di dalam kekuatan kuasa Allah. Tolong kami untuk kami tetap percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, bentuk cara berpikir atau cara pandang kami, sehingga kami mampu memandang penderitaan karena iman itu dengan benar dan menyikapinya dengan penuh sukacita, karena ada kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan yang kami tanggung saat ini yang Allah sediakan bagi kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang sedang merindukan kesembuhan atas tubuh mereka, Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohu, Ibu Kartini Rahakbau, dan juga anak Grace. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah seluruh tubuh mereka yang sakit dan melepaskan setiap kuasa sakit penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami kelegaan daripada Tuhan. Biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh, firman-Mu datang di dalam hidup mereka, dan mereka dimampukan untuk membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Kami berdoa biar setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman juga Tuhan berkati. Pakai semua itu menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kuatkan dan hibur mereka senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Henry Forman Bulegalangi. Kami berdoa biarlah Tuhan menjadi kepala di dalam keluarga ini, menyertai dan memberkati serta memulihkan Pak Henry Forman bersama dengan istrinya Ibu Magdalena dan anak-anaknya Marcel serta juga Angel. Tuhan menolong keluarga ini dalam setiap pergumulan yang mereka jalani. Biar mereka terus menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, mengalami pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan, dan mereka boleh disertai dan dibuat berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, di dalam usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan, di dalam studi yang dijalani oleh anak-anak mereka, bahkan juga masa depan yang terbaik Engkau berikan kepada keluarga ini. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau selalu ada di dalam kehidupan Ibu kekasih kami.
Engkau menjadi suami yang setia di dalam hidupnya, yang selalu menyertai dan mendampinginya, dan mendengar setiap doa dan keluhannya. Bahkan Engkau yang menjamahnya dan memberi kesembuhan baginya. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh turun dan berkuasa serta memberkati Ibu Tiulan Huta Barat dan pemeliharaanmu yang memelihara beliau di hari tuanya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan keluarga, setiap pribadi yang telah berkomitmen untuk menyerahkan diri melayani Engkau. Maka pengurapan yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami para pelayan-Mu. Dan kami boleh terus melayani Tuhan dengan penuh pengabdian sesuai dengan fungsi dan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami melakukannya untuk Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih lelah yang kami lakukan bersama dengan keluarga yang memberi dukungan bagi kami. Engkau juga memberkati mereka. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan pos GKO Petuo di Kalbar, untuk hamba-Mu Pendeta David dan setiap pengurus yang melayani di sana. Kami percaya Engkau ada di Petuo Kalbar. Engkau yang memberikan tuntunan dan hikmat baginya. Kuasa-Mu menyertainya, sehingga setiap pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, doa, dan setiap bentuk pelayanan yang dilakukan, itu boleh diberkati, itu boleh membangun iman, itu boleh banyak membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar Petuo. Kami serahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, biar Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan dan kuasa boleh bekerja dalam kehidupan gereja-Mu dan mencukupi segala yang mereka perlukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, seluruh para menteri dan semua pejabat pusat sampai di daerah. Tuhan tolong mereka dalam menyikapi setiap persoalan yang sedang terjadi di tengah bangsa ini, dilema yang dihadapi oleh pemerintah antara menolong warga, menyelamatkan warga, kesehatannya, ataupun dalam rangka menyelamatkan ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Sungguh tidak mudah untuk membuat satu keputusan yang terbaik. Tetapi biarlah Tuhan yang menolong sehingga apapun kebijakan yang mereka buat, Tuhan yang menyempurnakannya dan Tuhan yang memberkatinya, sehingga mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Di tengah-tengah keterbatasan mereka sebagai manusia, Tuhan yang menolong pemerintah kami dan menolong mereka juga untuk bisa mensosialisasikannya sedemikian rupa sehingga dapat disambut secara positif dan didukung oleh semua pihak, seluruh warga. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau sebagian dari kami tidak mengikuti anjuran yang dianjurkan atau yang dihimbau oleh pemerintah, sehingga menimbulkan pertambahan pasien yang terinfeksi virus. Tuhan, jamah tiap hati-hati mereka yang keras sehingga mereka semua boleh mengalami pencerahan dan mampu menyadari tentang pentingnya kedisiplinan dan kerjasama antara kami dan pemerintah, supaya pemerintah Indonesia sungguh-sungguh bisa menghadapi tantangan dan ancaman yang sedang terjadi pada saat ini dan melewatinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan bagi pemerintah kami. Apapun yang terjadi pada saat ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan hikmat Tuhan diberikan buat pemerintah, buat masyarakat, bahkan buat kami gereja-Mu, untuk kami juga boleh menunjukkan kerjasama yang baik dan ketundukan pada pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu GKO BSD, pribadi maupun keluarga demi keluarga. Engkau hadir Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami melalui Roh Kudus yang Kau utus di hati kami.
dan firman Tuhan yang kami baca hari lepas hari. Biarlah itu membuat kami selalu kuat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Biarlah kehadiran-Mu boleh memberikan penghiburan bagi kami. Apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini, baik kekurangan, baik masalah sakit penyakit, dan juga masalah-masalah lainnya, ketakutan dan kekhawatiran yang seringkali menyerang dan mengganggu pikiran kami. Kamu serahkan itu kepadamu ya Allah. Biarlah Engkau isi pikiran kami ya Allah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan janji-Mu, supaya pikiran kami tertuju kepadamu dan firman-Mu, sehingga apa yang Engkau nyatakan bagi kami boleh kami alami di dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dan apa yang kami butuhkan Tuhan Engkau cukupkan. Seperti yang Engkau firmankan bahwa burung di udara Tuhan pelihara, maka setiap kami yang percaya kepadamu juga tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik dan dipelihara oleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, seluruh doa kami pada pagi hari ini kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan marilah kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Keesaan 752, bait yang pertama dan kedua. Dengan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita. Mari kita tunjukkan ibadah kita dalam tindakan yang nyata dengan mengimani kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya, serta juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mari kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan melakukan social distancing, sehingga dengan demikian Tuhan bekerja dan memulihkan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.